teman-teman semua, kembali lagi dengan saya di channel Bon Weekend. Sekarang kita masuk dalam sesi sharing dengan yang Sinta. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini saya ingin membahas tentang SKB CAT CPNS periode CPNS tahun 2019. Apabila pada hari H pelaksanaan SKB suhu tubuh kamu itu di atas 37 derajat, apakah kalian dibolehkan atau tes atau tidak, atau ada kebijakan lainnya? Itu akan kita bahas lebih lanjut pada video ini. Jadi jangan lupa buat support kita dulu. Caranya klik like, tinggalkan komentar, serta subscribe. Jadi ini peraturan yang dikeluarkan oleh BKN. Saya ambil dari website resmi dari BKN teman-teman. Jadi ini udah valid banget, resmi ya. Kita bacain dulu. Ini adalah surat edaran dari BKN bernomor 17/SE/7/2020 tentang prosedur penyelenggaraan seleksi dengan metode komputer assisted test Badan Kepegawaian Negara atau CAT BKN dengan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian COVID-19. Kita masuk ke bahasan yang gimana kalau misalnya suhu tubuh kita itu di atas 37,3 derajat Celcius. Jadi pada surat edaran tersebut itu dijelaskan poin 2, yaitu prosedur penyelenggaraan seleksi. Pada poin yang H, peserta wajib diukur suhu tubuhnya. Poin I, peserta yang suhu tubuhnya lebih dari sama dengan 37,3 derajat Celcius dilakukan 2 kali pemeriksaan dengan jarak 5 menit ditempatkan pada tempat yang ditentukan. Jadi mungkin pemeriksaan pertama itu kan di tes misalnya kan, 37,3 derajat Celcius, maka dia akan diberi jeda waktu 5 menit dan ditempatkan pada tempat yang telah disediakan oleh panitia dan diukur lagi apakah suhu tubuhnya tambah tinggi atau lebih menurun teman-teman. Jadi akan dilakukan 2 kali pengecekan suhu tubuh. Poin yang J, peserta yang suhu tubuhnya kurang dari 37,3 derajat Celcius langsung ke bagian registrasi untuk diperiksa kelengkapan yang dipersyaratkan seperti KTP asli atau surat keterangan pengganti KTP asli yang masih berlaku, atau kartu keluarga asli atau kartu keluarga yang dilegalisir pejabat yang berwenang, dan kartu peserta seleksi pansel instansi dalam memeriksa kelengkapan dokumen peserta seleksi tanpa kontak fisik atau menjaga jarak minimal 1 meter. Jadi yang suhu tubuhnya itu kurang dari 37,3 derajat Celcius itu akan langsung menuju ke bagian registrasi untuk diregistrasikan dokumen pribadinya dan kartu pesertanya teman-teman oleh panitia seleksi. Kita bahas lagi gimana sih nasibnya kalau misalnya udah pengukuran kedua bagi mereka yang suhu tubuhnya sama dengan dan lebih dari 37,3 derajat Celcius. Nasibnya gimana sih? Apakah mereka itu boleh ikut tes atau mereka harus pulang? Dalam surat edaran ini sudah ada prosedurnya teman-teman, jadi kalian nggak perlu khawatir. Selanjutnya, kalau misalnya suhu tubuh kamu udah diukur 2 kali masih tetap segitu, ini ada poin lanjutan teman-teman, yaitu yang poin Y. Bagi peserta yang hasil pemeriksaan kedua tetap memiliki suhu tubuh sama dengan lebih dari 37,3 derajat Celcius, sebagaimana pada huruf I berlaku ketentuan seperti berikut. Yang 1, peserta tetap mengikuti seleksi sesuai prosedur bagi peserta yang memiliki suhu tubuh kurang dari 37,3 derajat Celcius dengan ditangani petugas khusus dan ruang seleksi khusus. Jadi poin 1 ini mereka tetap ikut seleksi sama seperti peserta yang suhu tubuhnya di bawah 37,3 derajat Celcius. Cuman bedanya ada ruangan khusus dan ditangani oleh petugas yang khusus teman-teman. Gitu. Itu poin yang pertama. Solusi poin yang kedua yaitu peserta dilakukan pemeriksaan oleh tim kesehatan. Apabila tim kesehatan merekomendasikan peserta dapat mengikuti seleksi, maka peserta mengikuti seleksi pada sesi yang bersangkutan.
Apabila tim kesehatan merekomendasikan peserta tidak dapat mengikuti seleksi, maka peserta seleksi diberikan kesempatan mengikuti seleksi pada sesi cadangan 1 hari setelah jadwal akhir seleksi untuk instansi yang bersangkutan. Apabila peserta seleksi tersebut tidak mengikuti seleksi pada sesi cadangan, maka peserta seleksi tersebut dianggap gugur. Jadi di sini terdapat 2 solusi, teman-teman. Yang pertama itu dari panitia menyediakan ruangan khusus bagi mereka yang memiliki suhu tubuh tinggi untuk melaksanakan tes sama seperti peserta yang lain. Itu kalau misalnya direkomendasikan oleh tenaga kesehatan yang bertugas pada titik lokasi tersebut. Kalau misalnya tidak disarankan atau tidak direkomendasikan untuk mengikuti tes, maka dijadwalkan ulang, yaitu 1 hari setelah jadwal pelaksanaan tes pada instansi yang kamu lamar itu selesai, teman-teman. Jadi itu adalah waktu cadangan untuk mereka-mereka yang suhu tubuhnya tinggi dan tidak direkomendasikan tes oleh tenaga kesehatan pada hari H. Dan misalnya kamu itu ikut hari cadangan nih, tapi kamu nggak datang pada hari cadangan yang telah ditentukan oleh instansi, itu otomatis menggugurkan kalian sebagai peserta CPNS di SKB, teman-teman. Jadi udah langsung gugur karena kalian itu tidak datang dan tidak mengikuti tes. Jadi saran saya lebih baik kalau misalnya kalian tuh suhu tubuhnya tinggi pada saat hari H dan tidak direkomendasikan mengikuti tes pada saat hari H, kalian kan dijadwalkan ulang, berarti H+1 saat jadwal SKB instansi kamu selesai, itu kalian tuh harus datang, teman-teman. Usahakan datang, karena kalau misalnya nggak datang, kalian dianggap gugur gitu. Terus habis itu saran ya untuk kalian, sebelum kalian SKB, tahu kan sendiri kalau misalnya suhu tubuh ini bisa bikin kamu tuh terpending tesnya. Jadi saya sarankan kalian kalau misalnya nggak ada kepentingan yang mendesak untuk keluar rumah, lebih baik kalian di dalam rumah aja, teman-teman. Tetap di rumah aja gitu kalau misalnya nggak ada kepentingan yang mendesak. Soalnya kalian harus benar-benar ngejaga kesehatan kalian, jangan sampai kalian tuh sakit duluan sebelum hari H, teman-teman. Dan usahakan kalian tuh mengatur pola makan yang baik agar kesehatan kalian tuh terjaga, imunitas kalian juga terjaga, teman-teman. Jangan sampai pada hari H itu mungkin kalian demam gitu. Mungkin bukan karena corona kalian demam, atau mungkin pada saat hari H kalian demam, sakit demam biasa ya, bukan karena corona, dan suhu tubuh kalian naik, itu kan tetap aja temperatur kalian tuh juga naik. Dan kalian kan nggak tahu kan bakal diperbolehkan atau enggak mengikuti tes. Jadi sangat merugi, teman-teman. Sekian dulu saran dari saya, semoga bisa bermanfaat untuk kalian. Terus pada saat hari H sebelum proses masuk registrasi SKB, kalau bisa sih kalian berteduh ya, jangan panas-panasan di bawah sinar matahari, itu juga mungkin bisa mengakibatkan kalian kepanasan, terus kalian juga suhunya meningkat. Jadi kalau bisa sih kalian berteduh, cari tempat yang dingin, jangan panas-panasan gitu, teman-teman. Sekian dulu, jangan lupa buat support selalu kita. Caranya klik like, tinggalkan komentar, serta subscribe.